Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gafar Hamizan dengan NIM A432222065 dari jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan gula tebu dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya panen tebu dan pasca panen. Tebu dipanen ketika sudah matang sempurna, biasanya pada usia 12 hingga 16 bulan. Waktu panen ideal dilakukan pada musim kemarau, yaitu bulan Mei sampai dengan bulan September. Karena kadar rendemen gula sekitar 11% dalam tebu itu lebih tinggi. Setelah dipanen, tebu harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, masak, bersih, dan juga segar. Setelah panen, tebu dibawa ke pabrik menggunakan truk, traktor, atau hewan. Tebu akan ditimbang dan diarahkan ke mesin awal melalui can carrier dan can cutter. Untuk persiapan bahan tebu, tebu yang sudah sampai di pabrik akan diproses melalui 3 tahap utama. Yang pertama, pemotongan, pencucian, dan juga penghancuran. Setelah itu akan melalui proses ekstrasi nira atau stasiun penggilingan. Tujuan dari stasiun ini adalah mengambil nira dari tebu dengan 2 metode umum. Yang pertama, milling menggunakan rol besi atau baja berbentuk segitiga. Tebu diperas beberapa kali untuk memisahkan nira dari bagas atau ampas. Hasil ekstraksi bisa mencapai lebih dari 95% jika jarak antar roll diatur optimal. Terus selanjutnya difusi. Tebu dihancurkan dan direndam dalam air panas atau jus kapur. Lebih murah tetapi lambat dan menghasilkan lebih banyak molase. Penggunaan kapur membantu mengontrol mikroorganisme dan menstabilkan pH. Terus selanjutnya pemurnian nira atau stasiun pemurnian. Nira hasil penggilingan belum bersih, maka harus dimurnikan untuk menghilangkan kotoran organik dan anorganik yang dapat mengganggu kristalisasi. Untuk metode pemurnian itu, yang pertama ada defekasi. Nira dicampur dengan susu kapur atau CaOH2 lalu dipanaskan hingga membentuk endapan kotoran. Proses ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama, defekasi 1 dan defekasi 2, bertujuan untuk menetralkan keasaman nira. Terus selanjutnya metode yang kedua ialah sulfitasi. Setelah defekasi, nira masih memiliki pH yang sangat tinggi, maka ditambahkan gas SO2 untuk menetralkan pH dan memecatkan warna nira. Terjadi reaksi kimia yang membentuk CaSO3 yang mengendapkan kotoran. Terus metode yang ketiga ialah karbonatasi. Proses lanjutan dengan menambahkan CO2 ke dalam nira yang telah diberi kapur, menghasilkan endapan CO3 yang menyaring kotoran dan menghasilkan nira lebih jernih. Terus selanjutnya pengendapan dan penyaringan menggunakan durclarifier, flokulan, dan rotary vacuum filter atau RVF, memisahkan nira jernih dari nira kotor dan blotong. Terus selanjutnya ada penguapan atau biasa disebut dengan stasiun evaporasi. Nira jernih masih mengandung sekitar 88% air, maka perlu diuapkan menjadi nira kental dengan 60-70% brix. Dilakukan melalui evaporator bertingkat 1 sampai dengan 4 dalam tekanan vakum untuk menghindari kerusakan sukrosa. Tujuannya merupakan kadar air mencegah karamelisasi dan menyiapkan nira untuk kristalisasi. Terus selanjutnya ada proses kristalisasi atau stasiun pemasakan. Proses inti untuk membentuk kristal gula dan nira kental dilakukan dalam kondisi vakum dan menggunakan bibit kristal. Terdapat beberapa jenis masakan. Masakan pertama ialah masakan A, atau produk utama menghasilkan gula A dan strup A.
Terus yang kedua, masakan B dan C sebagai masakan buffer untuk meningkatkan rendemen. Terus selanjutnya yang ketiga, masakan D yaitu kontrol akhir untuk meminimalkan kehilangan gula. Terus selanjutnya ada proses pemisahan kristal atau pada stasiun putaran sentrifugasi. Kristal gula kental masih bercampur dengan sirup atau strup molase, terus dipisahkan dengan alat sentrifugal atau putaran. Dua jenis sentrifugal yaitu high grade fugal atau otomatis dan cepat untuk masakan A, terus low grade fugal manual dan lambat untuk masakan D dan C, sehingga dihasilkan gula kristal murni dan tetes tebu atau molase. Selanjutnya ada pengeringan dan penyeleksian atau stasiun penyeleksian. Gula dari putaran masih basah dikeringkan dengan talang getar, kemudian disortir. Gula SHS1A standarnya itu 0,9 sampai dengan 1,1 mm. Gula kasar dan halus dilebur kembali untuk digunakan ulang. Terus selanjutnya peleburan ulang atau stasiun peleburan. Gula kasar dan halus dilebur dengan air panas untuk menghasilkan kembali nira kental. Dapat digunakan kembali sebagai bahan pada stasiun masakan jika nira kental alami tidak mencukupi. Terus proses selanjutnya ialah pembuatan gula rafinasi. Ini opsional. Untuk menghasilkan gula murni berkualitas tinggi R1 dan juga R2 dilakukan proses rafinasi. Yang pertama, afinasi, yaitu penghilangan molase dan permukaan kristal. Yang kedua, karbonatasi, permunian lanjutan menggunakan kapur dan CO2. Yang ketiga, filtrasi dan dekolorisasi, yaitu menghilangkan warna dengan resin pertukaran ion. Terus selanjutnya evaporasi dan kristalisasi seperti proses biasa. Terus selanjutnya sentrifugasi, pengeringan, pendinginan, gula rafinasi dikeringkan dan disaring hingga bersih. Selanjutnya pengemasan dan penyimpanan. Gula dikemas dalam kemasan primer atau polipropilen dan sekunder atau karung plastik. Disimpan dalam gudang di atas palet untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi dari lantai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.